warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Hamidatur Rohmah selaku dosen mata kuliah Pendidikan Inklusi dan teman-teman 6 PGSD A7. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi karakteristik kompetensi guru sekolah inklusi. Yang beranggotakan saya sendiri, Cilman Nuzulairi Mandani sebagai moderator, dan Isrotul Iza, Alfi Syahro, Nita Lutfiana, Nur Saida, dan Rahmat Singgi Widodo sebagai pemateri. Ada yang tahu apa sih pendidikan inklusi? Jadi, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, yaitu sebuah layanan pendidikan terpadu yang mengakomodasi pendidikan untuk semua tanpa memandang kelainan fisik maupun mental. Jadi, di dalam pendidikan inklusi tidak membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi, di sini mengakomodasikan pendidikan untuk semua tanpa memandang kelainan fisik dan mental. Selanjutnya akan ada pengertian kompetensi guru yang akan dijelaskan oleh Mbak Iza. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kompetensi guru. Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 10. Nah, di sini kompetensi guru di Indonesia juga dikembangkan oleh Proyek Pembinaan Pendidikan atau P3G, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut P3G dalam SAO tahun 2010 nomor 50, kompetensi guru meliputi yang pertama, guru harus menguasai bahan. Nah, di sini yang dimaksud bahan adalah bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, guru harus bisa mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, guru harus bisa mengelola kelas. Yang keempat, guru harus menggunakan media atau sumber belajar jika akan menyampaikan materi kepada siswa. Yang kelima, guru harus menguasai landasan kependidikan. Yang keenam, guru harus bisa mengelola interaksi belajar mengajar. Jadi, ketika pembelajaran supaya siswa tidak bosan dan bisa terjadi proses pembelajaran yang aktif dan menarik. Nah, yang selanjutnya, guru harus bisa mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang terakhir, guru harus memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan mengajar. Dan untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi yang dimiliki oleh guru. Guru mempunyai 4 kompetensi, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, terus yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi profesional. Apa sih itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional adalah faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Namun, kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan dalam mengajar, dan lamanya mengajar juga. Itu menurut Wibowo dan Hamrin 2012 halaman 107. Sedangkan menurut Janawi 2011 halaman 66 sampai 96 dalam bukunya yang berjudul Kompetensi Guru Citra Guru Profesional mengatakan
bahwa kompetensi pedagogi guru berhubungan dengan menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan tujuan instruksional khusus atau TIK untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, mengenai kompetensi kepribadian dan sosial akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian, kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan selanjutnya yaitu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penugasan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Saya akan melanjutkan materi yaitu kemampuan umum atau general ability. Kemampuan umum atau general ability adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya atau pada siswa. Kemampuan umum atau general ability meliputi 1. Memiliki ciri warga negara yang religius dan berkepribadian. 2. Memiliki sikap dan kemampuan menyaktualisasikan diri sebagai warga negara. 3. Memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesi sesuai dengan pandangan hidup bangsa. 4. Memahami konsep dasar kurikulum, cara pengembangannya. 5. Memahami desain pembelajaran kelompok dan individual. 6. Mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam melaksanakan dan mengembangkan profesinya. Baik, yang terakhir yaitu kompetensi dasar basic ability. Kemampuan dasar atau basic ability adalah kemampuan tambahan untuk guru di sekolah reguler untuk mendidik peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang meliputi yang pertama, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan asesmen. Yang ketiga, menyusun pembelajaran dengan kurikulum modifikasi, yaitu dengan cara mengembangkan kurikulum yang sudah ada, karena yang diajar yaitu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Yang keempat, melakukan penelitian. Yang kelima, memberikan program remedi pengajaran. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.